Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya doakan Anda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia. Ya, kita berada di mana? Ada yang tahu? Sekarang kita berada di suatu tempat lembaga pendidikan, yaitu pondok pesantren tertua yang ada di Kabupaten Karimun. Kita sekarang berada di pondok pesantren Raudhah. Saya dikonfirmasi bahwa pondok pesantren Raudhah ini dibangun sekitar tahun 1994. Lebih kurang umurnya udah 26 tahun. Untuk konteks pondok pesantren yang di luar, pondok pesantren Raudhah tentu belum terlalu tua sangat sih. Kalau kita bandingkan dengan pondok pesantren Mustafawiyah yang ada di Medan, itu umurnya udah 100 tahun. Umur 26 tahun ya seperti anak bujang dengan anak gadis lah ya. Anak bujang baru nikah 1 tahun. Dan pondok pesantren Raudhah ini diprakarsai oleh sekitar 8 orang. Cuman ada beberapa orang yang saya ingat. Pertama Pak Suhaimi, Pak Abdul Qadir. Sekarang Pak Suhaimi masih berada di sini, guru pondok pesantren Raudhah. Pak Abdul Qadir sekarang udah menjadi ketua yayasan pondok pesantren Raudhah. Pak Haris Fadilah, kepala dinas pendidikan. Pak Mustafa Kamal dan beberapa orang yang ada sekitar 8 orang yang berdedikasi untuk mendirikan pondok pesantren Raudhah. Dan pondok pesantren Raudhah ini awalnya adalah SMP Stania awal namanya. Itu adalah SMP yang dibangun oleh PT Timah ya di awal-awal tahun 94 itu. Cuman karena ada kegiatan eksploitasi terhenti, maka PT Timah mengalihkan ke Prayun sampai detik ini. Sehingga sekolah ini yang dibangun, sekolah SMP Stania ini ya karyawan-karyawannya dipindahkan ke Prayun. Keluarganya juga ikut pindah ke Prayun, akhirnya terjadi kekosongan dan akhirnya sekolah ini kosong. Dan 8 orang tadi yang saya katakan tadi adalah mereka mengambil alih ya agar bangunan ini tidak rusak dan dimanfaatkan, akhirnya menjadi pondok pesantren Raudhah. Dan saya diinformasikan oleh Pak Suhaimi dan beberapa Pak Kadir bahwa pondok pesantren awalnya ada 7 ruangan. Iya. Saya agak mengganggu kesibukan santri. Di sini masih ada santri yang lagi duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka lagi sibuk belajar, saya mengganggu mereka ya. Tapi untuk sejarah saya kira tidak masalah. Bapak tidak mengganggu kan? Ya. Alhamdulillah ya. Coba sapa dulu orang tua ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Luar biasa ya. Rasya ya. Saya mengenali mereka karena saya salah satu bagian dari keluarga besar MTS Raudhah. Tepatnya saya keluarga besar Pondok Pesantren Raudhah, cuman saya mengajar di MTS ya, di Uni MTS. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama yaitu ini ruang sekarang kelas 8A, nama ruangnya Ibnu Rushd. Di awal-awal pendirian, lokal ini dijadikan asramanya putra. Jadi tempat tidur putra di sini nih, bukan tempat ruang belajar, tapi sekarang udah dijadikan ruang belajar ya, kelas 8A Ibnu Rushd. Dan ini ruang pertama. Saya informasikan bahwa di awal-awal pondok pesantren ini hanya ada 7 ruangan ya. Ini ruangan pertama. Dan ruang kedua ini juga ya dijadikan asrama putra ya, tempat tidur mereka. Jadi luar biasa ya, sekarang anak putra udah di sana ya, di bawah ya. Ini kelas 9B lokal Al-Kindi. Oke, kita melewati santri lagi. Maaf ya Bapak ganggu. Iya. Nah, sekarang ini menjadi ruang ketiga ya, kita lihat adalah ruang BK. Ruang BK sekarang awalnya ini tempat ruang kepala sekolah ya, tapi sekarang udah diubah lagi untuk menjadi ruang BK. Dan ruang keempat
Nah, ruang keempat ini saya diinformasikan oleh pelaku sejarah itu sendiri, salah satu pendiri, ini menjadi ruang pondok pesantren pendidikan, ini tempat ruang pengasuh. Jadi ada santri bermasalah, ada ya perlu dipanggil. Nah, di sini ada tempat mereka untuk berdiskusi, menanyakan segala persoalan. Oke, kita lanjut ruang yang ke 1, 2, 3, 4. Nah, ini ruang kelima. Ruang kelima ini adalah tempat ruang belajar pertama kali di mana santriwan dan santriwati itu untuk awalnya santriwan dan santriwati itu belajar digabungkan antara laki-laki dan perempuan. Ya, tidak seperti sekarang antara laki-laki, santriwan dan santriwati itu dipisahkan. Oke, dan yang terakhir adalah ini adalah ruang yang ke-6 ruang ke-6. Maaf, bukan yang terakhir, ruang yang ke-6. Ini di awal pastinya ini belum ada belum ada santriwan dan santriwati karena hanya baru satu lokal. Dan kita lanjut ke ruangan terakhir. Nah, di sini ruangan terakhir. Iya. Sekarang dia udah berbentuk ruangan terakhir, ruang 7. Ini adalah tempat di mana ustadznya tidur tempat pengasuh. Dan sekarang udah berubah menjadi panggung panggung. Aslinya ini adalah tempat tidurnya ustaz di awal-awal pondok pesantren ini didirikan. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Sekarang kita berada, teman-teman di sini menyebutnya ini ruang DPR di bawah pohon rindang. Nah, ini pohon bersejarah sekali. Assalamualaikum. Maaf ya Bapak ganggu. Nah, pohon ini disebut dengan DPR di bawah pohon rindang, di mana tempat ustadz-ustadz duduk berbicara santai, dan bahkan sekarang ini dijadikan salah satu tempat belajar santri dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Ar-Raudhah ini. Dan kita lanjutkan. Nah, ini adalah masjid. Ya, sekarang ini masjid yang dibangun pertama kali ketika Pondok Pesantren Ar-Raudhah ini Ini adalah tempat kegiatan pembinaan, tempat mengaji, tempat belajar dan segala macamnya. Ya, sebelum Masjid Kamal Huda yang masjid yang terapung itu didirikan, di sinilah awal masjid Pondok Pesantren Ar-Raudhah dibangun Ya, kita berharap bahwa Pondok Pesantren Ar-Raudhah ini terus berkembang dan menjadi solusi utama bahwa Yayasan Ar-Raudhah ini betul-betul lembaga yang kredibel, terpercaya, capable, memiliki kemampuan, profesional, amanah sehingga wali santri berduyun-duyun memasukkan anaknya ke lembaga Yayasan Ar-Raudhah ini. Dan kita doakan bahwa Yayasan Ar-Raudhah ini akan terus lebih baik dan terus berkembang. Mungkin hanya itu aja yang saya dapat sampaikan. Saya Nizar dari Pondok Pesantren Ar-Raudhah, Pondok Pesantren Tetua Karimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.